warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Hari ini hari Jumat tanggal 11 Rabiul Tsani 1442 Hijriah. Allah Jalla Jalaluh memberikan karunia-Nya kepada kita di hari yang paling indah untuk belajar agama. Semoga Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kita. Dan kita dengan karunia dan hidayah-Nya menuju ke surga Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, khususnya buat teman-teman di RSUD Padang, para dokter, para medis, semoga Allah senantiasa menjaga kita. Bicara dokter nih, dia berada di garda terdepan. Dia mendapatkan tugas dan profesi yang sebenarnya beresiko untuk kehidupan mereka. Tapi semoga Allah menjaga kita semua. Kalau berbincang tentang penjagaan Allah Azza wa Jalla, kita ketahui manusia selalu ingin hidup aman. Aman dari malapetaka, dari penyakit, dari kemiskinan. Sehingga untuk mendapatkan keamanan tersebut, dia akan melakukan segala cara agar dia terjaga. Kalau urusan tubuh, insya Allah para dokter sudah tahu bagaimana menjaga tubuh dari berbagai penyakit. Tapi kadangkala yang menjaga tubuhnya orang, tubuhnya sendiri tidak terjaga. Harta, ya. Kita semua ingin harta kita terjaga. Terjaga dari pencurian, dari perampokan, dari rusaknya itu harta. Maka kita akan mencari tempat yang paling aman untuk meletakkan harta kita. Untuk keluarga kita, ya kita ingin keluarga kita dalam keamanan, dalam penjagaan. Sehingga tatkala seorang mau bikin rumah, mau buat rumah, dia cari tempat yang paling aman. Bahkan dia membuat rumah yang aman. Aman dari banjir, aman dari kebocoran, aman dari angin, aman dari gempa. Kadang-kala mereka juga berpikir bagaimana ini rumah benar-benar tahan gempa. Karena ada yang dia takutkan. Dia ingin hidupnya terjaga, dia ingin keluarganya terjaga. Kendaraan, kalau kita lihat, kendaraan ini semakin safety, semakin mahal itu mobil. Sehingga manusia yang di dunia otomotif, dia berusaha mengembangkan mobil yang paling aman untuk dikendarai. Kalau bisa tuh mobil nggak bisa nabrak, nggak bisa ditabrak. Kalaupun ditabrak pun pengemudinya dan yang naik di mobil tersebut aman. Anak-anak, kita ingin anak-anak kita terjaga, kita cari sekolah yang paling bagus, antar jemput itu anak, ya,
benar kita jaga tuh. Ada yang sampai menjaga anaknya untuk masa depan. Dia tabung duit. Tapi ada juga yang mengasuransikan anak dengan harapan anaknya terjaga di masa depan nanti. Bicara mencari penjagaan. Dengan sebab-sebab yang sebagian tadi disebutkan. Selama itu diperbolehkan oleh agama, nggak masalah. Namun sebenarnya ini yang kadangkala kita lupa. Mencari penjagaan yang paling aman dan paling terjamin adalah kepada pemilik alam semesta ini. Seorang yang naik motor, dia pakai helm, dia pakai jaket kulit, dia pakai segala pengamanan. Tapi kalau Allah nggak jaga, mati dia, terluka, patah. Karena sejatinya yang punya alam semesta ini Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ya'qub alaihissalam. Bagaimana dulu peristiwa Yusuf yang hilang. Yang katanya dimakan oleh serigala. Cerita kakak-kakak. Padahal tidak. Kemudian selang berapa tahun, 30 tahun kemudian atau 40 tahun kemudian diceritakan. Nih kakak-kakaknya minta izin lagi sama bapaknya untuk membawa adiknya Nabi Yusuf, Benyamin. Mau dibawa ke Mesir, dari Palestina mau dibawa ke Mesir. Apa kata bapaknya? Mungkin kita bisa membaca di surat Yusuf ayat 64. Silahkan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Dia Yakub berkata, bagaimana aku akan mempercayakannya Bunyamin kepadamu seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu. Maka Allah adalah penjaga yang terbaik dan dia maha penyayang di antara para penyayang. Subhanallah jemaah. Iya. Kalau kita menyerahkan penjagaan kepada manusia, tidak sedikit pagar yang makan tanaman. Orang yang dikasih amanah, yang disuruh jagain, malah ternyata dianya yang melakukan pengkhianatan dalam penjagaan. Satpam. Kadangkala satpamnya yang membantu perampoknya masuk. Kong kali kong antara satpam dengan dia. Yang perampok. Maka Nabi Ya'qub alaihissalam menyebutkan Fallahu khairun hafidh. Allah adalah sebaik-baiknya penjaga. Wa huwa arhamur rahimin. Bukan cuma jagain Allah. Allah itu adalah yang pengasih di antara semua yang pengasih. Nabi Ya'qub sayang sama Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Ya'qub tahu Allah lebih sayang sama Nabi Yusuf daripada bapaknya kepada anak. Maka agar kita mendapatkan penjagaan dari Allah SWT, apa yang harus kita lakukan? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi,
Yang hadis ini termasuk hadis dalam kumpulan 40 hadis. Arba'in Nawawiyah. 40 hadis yang disusun oleh Al-Imam Nawawi. Hadis ini bernomor 19. An Abil Abbas, Abdullah ibn Abbas, radhiyallahu anhum. Dari bapaknya Abbas, yaitu Abdullah, putranya Al-Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ini punya anak dikasih nama seperti nama kakeknya. Jadi Abbas bin Abdullah bin Abbas. Radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari aku dibonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang. Di atas hewan kendaraan atau hewan tunggangan Nabi SAW. Lalu beliau berkata, "Ya gulam, wahai bocah, inni u'allimuka kalimat. Aku sungguh akan mengajarkan beberapa kalimat, beberapa nasihat penting kepadamu." Ini nasihat Nabi kepada sepupunya yang masih umurnya belasan, di bawah 15 tahun. Apa nasihatnya? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah Jalla Jalaluh, maka kamu akan mendapati Allah di hadapan. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau ingin meminta, maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau ingin meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam. Lalu Nabi mengatakan kepada sepupunya, wa'lam, ketahuilah. Ilmu. Ambil nih ilmu. Annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah. Qad katabahu Allahu lak. Andai kata seluruh umat manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kecuali untuk sesuatu yang Allah sudah tetapkan atas diri atau untuk diri. Sebaliknya, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'. Kalau mereka bersatu padu berkumpul untuk memberikan bahaya kepada, untuk membahayakan diri, lam yadurruk, maka mereka tidak akan mampu untuk membahayakan diri. Seluruh umat manusia, 8 miliar manusia. Kok di Indonesia nih, kita bicara 270 juta manusia. Kalau mereka Ustaz mau membahayakan anak, apakah mereka nggak bisa? Di situ ada tentara, ada polisi, ada semua orang, ada presiden, ada gubernur. Masa mereka nggak bisa membahayakan diri? Nggak bisa. Mereka nggak akan membahayakan dirimu kecuali Allah sudah menetapkannya atas diri. Rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Pena itu sudah diangkat. Dan lembaran-lembaran itu sudah kering. Dan di riwayat lainnya, di riwayat selain Imam Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, ihfadillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, engkau akan mendapatinya di hadapanmu selalu. Ta'arraf ilallahi fil rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah. Kenalkan dirimu kepada Allah
Kapan? Ketika engkau sedang berbahagia, ketika engkau sedang gembira, ketika engkau sedang bersukaria. Niscaya Allah akan mengenali dirimu tatkala engkau susah. Wa'alam annama akhta'aka lam yakun liyusib. Ketahuilah bahwa apa yang luput dari dirimu, memang dia ketetapannya nggak akan menimpamu. Sebaliknya, wa ma asabak lam yakun liukhti'ak. Yang menimpamu nggak akan luput dari dirimu. Makanya nggak perlu orang itu mengatakan, andai kata ini, andai kata. Mungkin ada teman-teman yang kena COVID ya. Lalu dia mau, aduh andai kata aku tadi nggak kumpul, andai kata. Nggak ada andai kata. Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Dan ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Dan bahwasanya kemudahan itu selalu menyertai kesulitan. Wa anna ma'al, ya, yang namanya disingkapnya kesedihan, kesusahan, itu akan datang. Jadi ketika engkau susah, akan datang tuh kemudian. Wa anna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ahibati fillah. Itu yang Nabi SAW sampaikan kepada sepupu. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Allah tuh yang punya Padang. Yang punya rumah sakit di Padang itu Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah mau hancurkan itu rumah sakit, nggak perlu nunggu yang ada di dalam rumah sakit keluar. Allah bisa menggetarkan bumi. Khusus daerah Padang aja. Yang lainnya enggak. Nah. Kita kadang kalau melihat ada gempa di kota ini, yang lainnya enggak. Gempa di kota ini, yang lainnya enggak. Kenapa? Karena yang punya bumi ini bukan pertiwi. Bumi ini milik Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Maka tatkala kita menjaga Allah maksudnya tentunya menjaga perintah-perintah Allah dengan dilaksanakan. Menjaga larangan-larangan Allah untuk tidak dilanggar. Menjaga batasan-batasan Allah dan hak-hak Allah. Itu yang dijaga. Allah baru akan jagain kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Nggak mungkin orang nanam apel, tahu-tahu keluarnya mawar. Enggak lah. Dan juga tidak mungkin orang yang menabur pasir, kecuali dia akan menuai badai. Di antara contoh sesuatu yang harus kita jaga supaya Allah jagain kita adalah menjaga sholat. Teman-teman nih yang jadi dokter, jangan sampai karena kesibukan dia menjaga pasien, lupa untuk menjaga dirinya dengan sholat. Bukan hanya pakai APD. Orang berpikir menjaga diri dengan pakai APD. Sekarang ini perlu minum vitamin, minum jamu, insya Allah aman dari COVID. Ya, mungkin itu jadi sebab. Tapi engkau harus jaga Allah Azza wa Jalla. Yang memindahkan itu penyakit. Yang menularkan itu penyakit ke fulan, ke fulan, ke fulan. Kenapa fulan yang kena? Kenapa fulan enggak? Makanya kadang kala tuh ada satu yang terkena COVID-19, lalu di tracking orang-orang yang berhubungan sama dia, nggak ada yang kena. Dia doang yang kena. Kenapa? Karena yang memindahkan itu penyakit Allah Azza wa Jalla. Maka jagalah sholatnya. Teman-teman yang di rumah sakit,
yang menjadi tim medis, engkau jaga sholatmu dan jaga sholatnya pasien. Nah, apa urusan anak sama dia, Ustaz? Kerjaan anak kan sebagai seorang perawat umpamanya, ya hanya sekedar ngasih obat, ngecek tubuh dia, selesai. Urusan ibadah, urusan dia sama Allah SWT. Enggak, itu urusanmu juga. Bukankah yang sakit itu saudaramu? Bukankah kalau engkau membesuk dia dengan niat membesuk orang yang sakit, saudara muslim yang sakit, di pagi hari engkau datang membesuk dia, ada 70.000 malaikat yang bersolawat buat engkau sampai sore. Maka jangan katakan itu bukan urusanku. Jaga sholat. Di surat Al-Baqarah ayat 238. Allah berfirman secara khusus masalah penjagaan sholat. Nah, tafadhol dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Barakallahu fiik. Artinya peliharalah semua solat dan solat wusta dan laksanakanlah solat karena Allah dengan khusyuk. Nah, jika kamu takut ada bahaya, solatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah. Solatlah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. tuh lihat jemaah. Allah perintahkan kita menjaga semua solat, khususnya solat wusta. Solat wusta, pendapat yang rajih adalah solat asar. Solat asar. Ketika pada kerja, kadang-kala sebagian ya solat asarnya udah dekat waktu pulang, sehingga dia berpikir nanti pulang dulu. Sampai rumah akhirnya ada kesibukan, ditunda tuh solat sehingga matahari hampir tenggelam. Jaga sholat, khususnya sholat wusta. Fa'in khiftum farijalan aw rukbana. Dalam kondisi perang, dalam kondisi takut sholat. Di mana sholat? Dalam kondisi ketakutan. Atau dalam kondisi berkecamuknya peperangan. Farijalan aw rukbana. Jalan kaki sholat. Jalan kaki, iya. Atau naik kendaraan sambil naik kuda, naik onta, sholat. Iya. Dari pentingnya sholat ini. Nggak ada alasan orang meninggalkan sholat. Maka orang-orang yang sakit, dokter pun tetap wajib sholat. Dan sholat ini termasuk kewajiban yang waktunya sudah ditetapkan. Maka ketika seorang dokter hendak menentukan waktu bedah, hendaklah memperhatikan waktu sholat. Jangan sampai akhirnya kelewatan. Tapi kalau nggak sengaja ya lain lagi. Jangan sampai gara-gara menjaga itu orang yang sakit, kita nggak menjaga diri kita sendiri dengan menegakkan sholat. Kemudian termasuk penjagaan yang harus dilakukan hamba adalah menjaga kepalanya. Jaga nih kepala.
dengan semua indera yang ada di kepala. Dan jagalah perut, yang dikandung perut juga sampai ke bawah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, al-istihya minallah, ketika Nabi mengatakan kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallahi haqqal haya. Kalian malulah sama Allah dengan malu yang sebenarnya. Apa kata para sahabat? Inna nastahi minallah. Kita malu sama Allah. Lalu Nabi SAW menjelaskan konsekuensi malu kepada Allah adalah antahfadar ra'sa wa ma wa'a. Engkau menjaga kepalamu nih, yang ngasih kepala nih Allah. Engkau jaga kepalamu, panca indera yang di sana, ada mata, ada telinga, ada penciuman, ada mulut, ada lisan, jaga. Wal batna wa mahaw, dan jaga perutmu dan yang di dalamnya tuh. Jagain. Baru Allah akan jagain kita. Sebagian orang nggak jagain tuh panca inderanya. Dia lepas. Kemaluannya pun seperti itu, tidak dijaga. Di surat Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Surat Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Allah Azza wa Jalla berbincang tentang siapa sih orang-orang beriman yang sebenarnya. Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Nah, orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. nah, jagalah kemaluan. Jaga. Nggak ada alasan orang berzina. Di dalam rumah sakit, seorang dokter bersama perawat, bersama pasien, harus menjaga Allah Azza wa Jalla. Banyak bencana bermula dari mata. Skandal-skandal kemaksiatan yang terjadi. Kita nggak jagain Allah. Ada aturan yang harus ditegakkan. Ada aturan rumah sakit dan ada aturan Sang Pencipta rumah sakit dan pencipta diri kita. Taati aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka yang tidak menjaga Allah Azza wa Jalla di kemaluannya, Allah nggak akan jaga keluarga dia. Makanya orang-orang yang berzina, na'udzubillah, rumah tangganya nggak dijagain semua. Ada seorang anak yang berzina lalu menikah. Ibunya marah-marah sama ini anak. Ada itu anak, ya urusan sama ibunya. Dia sudah dewasa, dia sudah bisa bekerja sendiri, udah tidak lagi bersandar kepada orang tuanya. Akhirnya anak dia pun berzina sama kayak bapak dan ibu. Karena dia nggak jagain Allah. Gimana Allah mau jagain keluargamu? Ahibati fillah, kemudian yang perlu dijaga dan perlu dipelihara adalah sumpah. Kalau bicara dokter,
Katanya ada sumpah dokter. Harus ada yang dijaga tuh. Sumpahnya jangan sekedar ya untuk formalitas. Allah berfirman di surat Al-Ma'idah berkaitan dengan menjaga sumpah ini. Nah, silahkan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya atau denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin. Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Atau memberi mereka pakaian. Atau memerdekakan seorang budak, hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. Barakallahu fikum. Jaga. Kalau sumpah, orang tuh dipegang omongan. Jaga. Jangan sampai kita mengkhianati sumpah kita. Kita nggak jagain tuh sumpah, Allah nggak jagain kita. Dan orang yang menjaga Allah Azza wa Jal dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, aturan Allah dia wujudkan dalam kehidupan ini, maka Allah akan menjaga dia, menjaga keimanan dia, menjaga diri dia dan keluarganya serta hartanya. Allah akan jagain. Nah, kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim? Dilemparkan ke api sama kaum. Nggak ada yang belain Nabi Ibrahim. Beliau sendirian. Bapaknya pun nggak jagain Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia juga nggak punya kekuatan apa-apa. Dia hanya seorang hamba yang berusaha untuk membuat perbaikan di kaumnya. Yang mereka menyembah berhala agar mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Tapi yang terjadi, Nabi Ibrahim dibakar sama kaum. Apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Allah berfirman di surat Al-Anbiya. Ayat 68 sampai 70. Silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Artinya, mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat.
kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Bagaimana bentuk penjagaan Allah yang tidak dalam bayangan manusia? Allah itu pemilik alam semesta ini, jemaah. Allah tidak menurunkan hujan untuk mematikan api yang membakar Nabi Ibrahim. Allah tidak menurunkan salju atau angin. Allah tinggal berkata kepada api, api ini membakar. Tapi dia ciptaan Allah, dia nurut dan patuh sama Allah. Allah katakan kepada api tersebut, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau sejuk, dingin dan penyelamat buat Ibrahim. Buat Ibrahim saja. Tetap api itu panas dirasakanlah orang-orang di sekitar Nabi Ibrahim. Tetap kayu itu terbakar. Tapi buat Ibrahim dingin dan penyelamat. Kenapa? Itulah penjagaan Allah Azza wa Jalla. Ada banyak orang yang mungkin niat jahat sama kita. Ketika kita menjaga Allah Azza wa Jalla, kita serahkan. Ada orang yang pakai bodyguard, yang sewa bodyguard atau dia pakai polisi atau apalah. Maka hendaklah kita menjaga Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-Kahf, ini hari Jumat nih. Hari baca surat Al-Kahf. Di ayat 79, 80, 81, 82. Atau Nabi Khadir bersama Nabi Musa alaihissalam melobangin perahu yang dinaiki. Lalu setelah itu, yang kedua ketemu bocah dibunuh sama Khidir. Yang ketiga ketemu bangunan yang mau roboh, kemudian diperbaiki sama mereka. Nabi Musa di 3 cerita itu beliau mengingkari. Kenapa engkau lakukan itu? Kenapa engkau lakukan itu? Kenapa engkau lakukan itu? Kenapa? Itulah penjagaan Allah Azza wa Jalla. Jawabannya kita akan baca. Tafadhal. Di surat Al-Kahfi ayat 79. Nah, surat Al-Kahfi ayat 79 sampai 82. Mungkin dibaca satu-satu. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فكانت مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم سفينة واسمة. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Taknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Barakallahu fiik. Nih. Nabi Musa dan Khidir naik perahu gratis, dirusak perahunya. Orang akan berpikir, nah ini perusakan harta ini. Enggak, itu penjagaan. Allah mau jagain nih orang. Ini orang baik yang punya perahu. Gimana penjagaannya? Dilobangin itu perahu. Karena di hadapan mereka ada raja yang merampas semua perahu yang bagus. Dengan ada cacatnya perahu dia, nggak jadi tuh raja ngambil. Itu penjagaan Allah Azza wa Jalla. Allah kirim Nabi Musa dan Nabi Khidir melakukan. Jadi kadangkala penjagaan Allah itu tak tahu kita siapa. Kita tahu-tahu naik motor kempes, bannya nggak jadi kita berangkat. Bisa jadi itu penjagaan Allah untuk dirimu.
yang kita tidak mengetahui. Baik. Cerita yang kedua, bocah yang dibunuh. Ayat 80-81. Silakan dibaca. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan. Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Lanjut. Lanjut. Fa'aradna an yubadilahuma rabbuhuma khairan minhu zakah wa aqraba ruhmah. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada bapaknya. Barakallahu fikum jamaah. Kita lihat nih. Ini bentuk penjagaan Allah. Dimatikan itu anak. Dalam kondisi orang tuanya kan sedih ketika anak itu mati. Tapi ternyata kematian anak itu penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Bukan cuma dijaga fisik kedua orang tua, tapi dijaga keimanannya. Dan di antara penjagaan Allah yang paling indah adalah tatkala iman kita dijagain sama Allah. Nggak jadi murtad kita. Nggak jadi maksiat kita dijagain sama Allah SWT. Bagaimana Allah menjaga Masyitah binti Fir'aun. Allah jagain Masyitah. Ketika anaknya satu persatu dimasak, terakhir dia sama bayinya. Kesian nih ibu sama tuh bayi. Allah jagain Masyitah, tuh bayi bisa bicara. Allah bikin itu bayi bicara. Agar ibunya kuat keimanan. Engkau berada di atas kebenaran, wahai bunda. Terjun tuh Masyitah ke kuali yang berisi minyak panas. Ini penjagaan keimanan. Cerita Ashabul Ukhdud. Tatkala ribuan, bahkan dikatakan 20.000 manusia dimasukkan ke parit-parit yang penuh dengan api. Karena mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Ada seorang perempuan yang sedang menggendong bayinya. Dia kesian juga sama tuh bayi. Tuh bayi bisa bicara. Ini penjagaan Allah. Untuk menjaga keimanan. Jadi anak-anak yang meninggal dunia kadangkala itu bentuk penjagaan Allah Azza wa Jalla buat engkau. Maka berbaik sangkalah sama Allah SWT. Kemudian yang terakhir, ini berkaitan dengan bangunan rumah. Nah, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan ayahnya seorang yang soleh, maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadap. Barakallahu fikum.
Tuh anak dijagain, 2 anak. Bapaknya udah mati, udah nggak ada, anak yatim. Dia punya harta. Kalau tembok itu rubuh, takut ada orang yang lewat, kemudian harta itu terlihat dan diambil semua. Maka Allah kirim. Kenapa? Bapaknya orang soleh. Tuh anak dijagain karena bapaknya jaga Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kalau ingin anak-anak kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, jaga Allah. Bapaknya jadi orang soleh. Bicara nanti bagaimana masa depan anak kita, orang tua kan, oh dia siapkan toko, dia siapkan usaha, dia sekolahkan anaknya sebagai bentuk penjagaan orang tua, sebagai bentuk kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Ya, nggak apa-apa. Tapi jagalah Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau tinggalkan harta buat anak-anakmu, Allah bisa bikin itu harta habis dalam sehari, 2 hari. Tapi kalau engkau orang soleh, dan engkau ajarkan kesolehan kepada anak-anak, insya Allah, Allah akan menjaga kita semuanya. Dan penjagaan dari perbuatan kemaksiatan, banyak cerita-cerita penjagaan Allah jamaah. Nabi Yusuf alaihissalam dijaga. Diajakin berzina sama perempuan cantik, Allah jaga Nabi Yusuf alaihissalam. Dan itu penjagaan yang paling agung, yaitu dijaga keimanan kita dari kekufuran. Dan kita dijaga dalam kondisi Islam sampai ajal menjemput kita. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, barakallahu fikum dok. Tafadhal dok. Wafik barakallah. Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah. Ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami semua Ustaz yang di Padang dan di semua pun yang mendengar pada pagi hari ini. Izin untuk membacakan beberapa pertanyaan Ustaz terkait materi ini. Yang pertama, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Saya dan anak-anak sedang ditimpa musibah penyakit kanker. Awalnya saya yang sakit Ustaz, lalu anak-anak saya dan saat ini salah satu anak saya nyaris mengalami kebutaan. Bagaimana cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kami dan selalu memberi pertolongan kepada kami sekeluarga Ustaz? Karena jujur, saya sering sekali merasa khawatir dengan keadaan saya dan anak-anak saya. Bagaimana cara menghilangkan rasa khawatir yang terkadang rasakan terlalu berlebihan Ustaz? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Masya Allah. Nah jemaah. Allah kalau cinta sama hambanya, Allah kasih bala. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta kepada hamba, Allah akan kasih bala. Wa idhamul jaza ma'a idhamil bala. Besarnya balasan Allah sesuai dengan besarnya bala yang ditimpa oleh orang itu. Ada orang yang pilek, beda sama orang yang kena kanker. Ada orang yang kena kanker mungkin beda sama orang yang kena stroke. Ada orang yang buta dengan ada orang yang mungkin hanya satu mata yang tidak dapat melihat. Jadi takaran balasan nanti sesuai dengan bala yang menimpa hamba. Dan Allah kalau cinta kepada hamba, Allah kasih bala buat mereka. Faman radhiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha dengan ketentuan Allah, maka Allah akan ridha sama mereka. Waman sakhita falahus sakhat. Tapi kalau dia marah, murka, maka bagi dia kemurkaan dari Allah SWT. Ketahuilah bahwa kehidupan ini ujian. Di dunia ini kita bukan tempat bersenang-senang. Tapi di sini tempat perjuangan untuk menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah memberikan bala kepada keluarga tadi, maka berbaik sangkalah sama Allah SWT. Karena bala itu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Berbaik sangka mungkin Allah Azza wa Jalla meletakkan buat engkau dan keluargamu derajat yang tinggi di surga, yang amalanmu nggak cukup untuk sampai ke sana. Tapi dengan bala itu, bisa jadi kau sampai ke tempat itu. Kemudian dalam kondisi yang seperti itu, banyak-banyak istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lihatlah kepada yang di bawahmu. Sehingga kita ini akan terhibur ketika melihat orang yang lebih susah daripada kita. Karena kalau kita melihat kepada yang di atas terus, kita nggak akan bersyukur kepada Allah. Dan anak-anak perlu dikuatkan hati mereka ya. Bahwasanya yang kita perjuangkan ini bukan kota Padang. Kalau ada satu orang
berjuang untuk menguasai kota Padang. Kecil kota Padang tuh. Oh, Sumatera kecil. Yang diperjuangkan adalah yang seluas langit dan bumi ini. Dengan kesabaran Allah akan berikan itu kepada mereka. Maka insya Allah dengan cara melihat kepada yang di bawah, ya, baca sejarah orang-orang yang dikasih bala sama Allah, kemudian mereka bersabar, kemudian apa yang Allah berikan kepada mereka. Dan kalaupun engkau susah, engkau sakit, engkau dalam kesulitan, itu nggak lama. Sebentar lagi akan pergi. Karena fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan lihatlah kepada nikmat Allah yang lainnya yang Allah berikan kepada diri. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Afwan ingin bertanya Ustaz. Ini mungkin pertanyaan dari salah satu pegawai kami yang bekerja di Rumah Sakit RSUD Dr. Rasidin Padang, di mana merupakan rumah sakit khusus COVID di Sumatera Barat pada saat ini. Saat ini kami petugas COVID sudah merawat pasien dengan ikhlas dan ditangani semaksimal mungkin. Namun di sisi lain kami petugas juga ada sisi mengharapkan jasa untuk kami yang sudah bekerja. Apakah ini dapat menghilangkan pahala kami Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Iya jemaah. Di sini seorang dokter, seorang tenaga medis, dia memang sudah bekerja. Dia dapat gaji. Atas kerjaannya dia dapat gaji. Dia sekolah, belajar ilmu tersebut, kemudian dia berada di rumah sakit, dia akan mendapatkan gaji. Bagaimana sekarang dia niatkan pekerjaannya itu lillahi ta'ala. Jadi dia bukan menggunakan ibadah untuk mencari dunia, enggak. Karena sejatinya kerjaan dia memang itu. Yang dia harus lakukan sekarang adalah berharap pahala dengan pekerjaan itu. Gaji dapat, nggak usah dikhawatirkan. Jadi nggak usah berharap gaji karena gaji itu memang sudah diberikan. Jadi orang bekerja memang sudah ada kontraknya, dia dapat gaji. Tapi bagaimana selain gaji dia dapat pahala? Maka niatkan tatkala merawat pasien-pasien tersebut adalah berbuat baik kepada mereka. Niatkan tatkala kita membesuk orang yang sakit. Niatnya apa? Ya kita tiap hari datang. Dokter nih ada yang namanya kunjungan. Tiap pagi kunjungan dia keliling. Tinggal bagaimana dia niatkan kunjungan bukan sekedar untuk ya mengobatin itu pasien. Tapi sebagai saudara muslim dia berkunjung. Dia niatkan hal itu. Yang dari situ dia akan mendapatkan pahala. Karena innamal a'malu binniyat. Adapun kerjaan dokter dia, medis dia sebenarnya itu sudah digaji. Sekarang bagaimana memanfaatkan pekerjaan untuk mendapatkan karunia Allah Azza wa Jalla? Ya tentu dengan niatnya. Jadi niatnya bukan cari duit. Niat cari duitnya adalah bekerja sebagai dokter. Tapi niat ketika dia berkunjung, melayani, ada niat di diri dia. Yaitu untuk memberikan bantuan kepada saudara muslim. Makanya tadi Anda ingatkan. Kalau memang benar niatmu lillahi ta'ala, ingatkan pasien-pasien kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mungkin ada pasien yang marah, yang gak suka, gak ada masalah. Yang penting Allah suka sama diri kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan Ustaz. Tanya selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jika saudara dan kerabat meminta untuk dibuatkan surat keterangan suatu pemeriksaan, di mana hal tersebut tidak dilakukan. Mungkin sejenis surat keterangan kesehatan mungkin Ustaz. Satu sisi ada pemikiran membantu saudara tersebut dan di sisi lain Anda takut hal tersebut masuk ke dalam perbuatan dosa. Bagaimana baiknya yang Anda lakukan? Gimana Bang? Jazakallah khairan. Gimana Bang? Bisa diulangi, Dok? Oh, baik, siap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ini ada warahmatullahi pertanyaan, wabarakatuh. jika seandainya ada saudara atau kerabat yang meminta dibuatkan surat keterangan suatu pemeriksaan. Mungkin maksudnya surat keterangan kesehatan Ustaz. Sementara pemeriksaan itu tidak kita lakukan. Ini bagaimana jadi bohong hukumnya gitu. Ustaz? Oke. Nah, iya jemaah. Yang pertama, tadi kita sempat singgung masalah sumpah dokter. Dokter itu disumpah. Dokter itu ada kontrak dia yang harus dia penuhi. Kalau ada
kerabat kita, saudara kita yang minta surat keterangan sehat, ini itu, ya kita periksa dia seharusnya. Apalagi engkau seorang dokter. Kau sampaikan nggak ada masalah, aku akan keluarkan, tapi periksa dulu. Karena ini sudah menjadi ladang fulus di beberapa tempat ya. Jadi surat keterangan itu hanya sekedar basa-basi. Nggak ada urusan dia sehat, nggak sehat ya. Kadang kala di tempat orang mau ngambil SIM, ada harus keterangan sehat. Wajib bagi orang yang memeriksa itu dengan benar. Bukan semuanya lulus. Maka nasihat ana buat dokter yang dimintain, kasih arahan. Aku akan berikan. Ayo periksa. Kalau mungkin dia bicara, aduh aku nggak punya duit ini itu, bismillah. Sebagai saudara, tanggung. Tapi jangan sampai kita memberikan keterangan sehat padahal dia tidak sehat. Ini yang akan menjadi bumerang buat kita pada hari kiamat nanti. Mungkin kita mengatakan, Ustaz, daripada ana ribut sama keluarga, Ustaz, ana kasih lah. Jangan. Kau nanti akan ribut sama dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini bagaimana Ustaz hukumnya kita mengikuti asuransi? Karena seringkali asuransi ini didasarkan pemikiran ketakutan akan kejadian sesuatu yang di masa depan. Di antaranya kalau bagi kami saat ini dokter, sekarang mulai ada asuransi profesi namanya Ustaz, di mana nanti jika kita mengalami tuntutan hukum, maka nanti ada asuransi yang membantu biaya tentang hukum tersebut, begitu. Ataupun mungkin asuransi pendidikan bagi anak, ataupun asuransi kendaraan. Apakah ini bentuk yang usaha yang dibolehkan atau ini suatu hal yang sebaiknya kita hindari? Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Naam jamaah. Kalau bicara asuransi tergantung akadnya. Kebanyakan akad asuransi itu mencari keuntungan sebenarnya. Jadi kita membayar sesuatu yang nggak pasti. Ini yang disebut gharar. Kita bayar. Antum bayar apa sih? Oh nanti kalau ada kejadian ini itu loh. Kejadian itu kan belum tentu. Loh iya, tapi kalau terjadi nantinya. Ya apa katanya nanti? Ya enggak, kok kan nggak punya duit nantinya. Tabung. Kalau bicara engkau takut dengan masa depan, tabung tuh duit. Soalnya kalau bicara asuransi, kita membeli sesuatu jaminan yang tidak pasti. Yang tidak ketahuan. Makanya ada orang yang sampai mati, dokter nih, kalau bicara dokter, ada ya yang asuransi profesi tadi. Di antara 100 dokter, yang punya masalah cuma 10 dokter, umpamanya. Yang 90 dokter, kemana duit dia? Dia bayar apa sebenarnya? Dia itu bayar apa? Sesuatu yang tidak jelas ya. Maka dalam Islam akad itu harus jelas. Jadi ada akad-akad yang tidak diperbolehkan karena ada unsur ketidakpastian yang sangat besar sekali di situ. Yang akan dirugikan dokter yang tadi 90 dokter itu rugi dia. Oke, yang 10 orang kan terbantu kan. Yang 90 kemana hak dia? Kemana duit dia yang dia setorkan selama ini? Maka kalau bicara asuransi dalam Islam itu ada namanya at-ta'min at-ta'awuni. Asuransi tolong-menolong. Ini mungkin yang perlu digulirkan sekarang. Yang unsurnya membantu. Ini ada di rumah sakit, ada 100 dokter. Oke sudah, tiap bulan kita taruh duit 100.000. Buat apa ya? Udah untuk bantuin siapa yang kena masalah. Jadi kita nggak berharap duit itu balik sama kita memang. Kita berharapnya untuk saling membantu sudah. Sedangkan orang-orang yang asuransi ini tujuannya cari keuntungan. Bukan membantu. Jadi jangan dipikir perusahaan asuransi itu, oh tujuan kita adalah membantu. Kalau ta'awuni membantu memang. Dia tidak berharap duit itu kembali. Enggak sudah. Maka ini mungkin yang perlu dilakukan ya. Kalau di keluarga. Mungkin keluarga besar ya, yuk kita tiap bulan yang kerja nih taruh duit 100.000. Buat apa? Ya udahlah nanti siapa yang punya hajat, siapa yang punya masalah ini tuh dibantu dari sana. Ini nggak ada masalah. Tapi kalau asuransi tadi unsurnya dia itu cari keuntungan, sedangkan kita juga niat cari keuntungan untuk sesuatu yang tidak jelas.
Apalagi dikatakan nanti, oh nggak masalah, kau taruh uang 100.000 nanti berapa tahun uangnya jadi berlipat-lipat ganda. Subhanallah, apalagi nih? Emangnya uang bisa berbunga? Beranak dari mana? Riba lagi nantinya. Maka kalau bicara asuransi, ada yang diperbolehkan tadi seperti asuransi ta'awuni. Dan kita bagaimana untuk masa depan anak-anak kita? Tabung. Nabungnya 2. Gimana nabungnya 2? Satu, nabung, ada umpamanya kita punya tabungan ya, atau apa, celengan ya. Kita taruh sana duit 100.000 taruh ke rumah yatim piatu. Kita 100.000 sini, 100.000 di masjid. Ini salah satu cara kita mencari penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mengasuransikan keluarga kita sama Allah. Sebab kita jalanin, bukan berarti oh kalau gitu udah nggak usah nabung. Nabung nggak ada masalah, tabung. Tapi nabungnya 2. Nabung di sini, nabung di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mobil nih, orang kan subhanallah takut mobilnya rusak, ini itu macam-macam. Insyaallah, iya. Maka banyakin sedekah. Kemudian kau belikan mobil buat sebuah lembaga umpamanya, buat keluarga beli mobil, 1 mobil buat yayasan yatim piatu, buat pesantren, buat sekolahan. Itu asuransi. Selain kita nabung, tafadhol nabung. Tapi kalau sudah asuransi yang konvensional, yang kadang-kala dikatakan syariat ini itu, hati-hati sampai kita yakin sama akadnya. Kalau dapat akad asuransi yang katanya syariat, tanyakan dulu kepada ustadz yang ahli di bidang tersebut, apakah betul syariat ustadz atau tidak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, Ustadz, ini juga ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mengapa Allah masih memberikan perlindungan terhadap orang kafir saat di dunia? Karena kalau kita baca di Al-Quran bahwa Allah akan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang bertakwa, Ustaz. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Iya jemaah. Ini yang kadang-kala buat kita takjub sama orang-orang kafir. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan fala tu'jibka amwalu wala auladum. Baik, asal kita baca nih ayat supaya semuanya melihat ini ayat. Nah, di surat At-Taubah ayat 55. Di surat At-Taubah ayat 55. Nah, ya Allah berfirman, ana bacakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Ini sebenarnya yang terjadi. Oh, kenapa mereka dijagain? Itu azab buat mereka. Apakah kita berpikir mereka hartanya terjaga? Ustaz, dia tambah kaya, Ustaz. Anak-anaknya tambah sukses. Azab buat mereka. Oh, nanti di akhirat, di dunia, mereka tersiksa. Tersiksa apanya? Batinnya tersiksa. Seharusnya orang kaya ya, itu orang yang paling tenang hidupnya. Udah gak kepikiran macam-macam. Tapi ada orang yang tidur pun tidak nyaman. Maka jangan takjub sama mereka. Kemudian balasan buat orang-orang kafir itu di dunia. Jadi kalau ada orang kafir berbuat baik di dunia, ada orang kafir sedekah, kita lihat ada orang-orang kafir yang sosial, betul. Yang gak pernah sujud sama Allah, tapi dia suka bantu orang lain. Apakah ada balasannya? Iya. Allah akan berikan balasan sempurna di dunia. Karena di akhirat gak dapat apa-apa. Jadi seperti itu. Adapun orang-orang yang beriman, Allah akan jaga. Dan penjagaan Allah yang paling indah adalah penjagaan iman kita. Bukan urusan harta dan fisik kita. Iman kita mati dalam kondisi Islam.
Dapat apa? Dapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz. Izin bacakan pertanyaan Ustaz. Ini juga ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah dalam Islam kita boleh memberikan vaksin dan imunisasi pada bayi kita sebagai salah satu upaya kita untuk menjaga anak-anak kita dari penyakit ataupun wabah? Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Berkaitan dengan urusan dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih ngerti untuk urusan dunia kalian. Dulu tuh salah satu sebab wurudnya hadis ini berkaitan dengan mengawinkan pohon kurma. Kurma itu ada jantan, ada betina. Karena tidak dikawinkan, akhirnya nggak jadi buahnya. Maka Nabi SAW mengatakan kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Berkaitan dengan vaksin, berkaitan dengan obat. Kita bicara vaksin, obat, segala sesuatu lah. Yang memang kedokteran ini mungkin berusaha untuk mengembangkan hal itu dalam rangka mengobati manusia. Selama tidak ada unsur haramnya di sini, ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh kata Nabi SAW, فَلَا تَتَدَاوَوْا بِالْحَرَامِ. Jangan berobat dengan yang haram. Itu yang terlarang. Jadi kalau bicara imunisasi, kalau bahannya haram, ya haram. Kalau halal, ya halal. Oh, perlu nggak anak diimunisasi? Ya, tergantung sekarang dokternya ngomong apa. Kita makanya dokter tuh harus amanah. Makanya kalau ada dokter-dokter yang kolusi mungkin bersama perusahaan obat. Ada yang seperti itu. Tapi dokter itu kan udah disumpah, harus amanah. Dia benar-benar ingin memberikan kebaikan. Maka katanya dokter imunisasi. Ya sudah kita imunisasi. Tapi yang halal, ingat sekali lagi, untuk urusan yang seperti ini, selama itu halal, maka nggak ada masalah sebenarnya. Dan itu tidak bertentangan dengan tawakal, tidak. Karena tawakal itu amalan hati kita, yaitu kita yakin dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun usaha, ya seperti yang diperintahkan oleh Allah, kita berusaha. Hayyakumullah, barakallahu fikum. Nah. Baik, Ustaz, izin pertanyaan. Masih ada waktu Ustaz sebelumnya? Tafadhal dok, mungkin 2 pertanyaan lagi dok. Masya Allah, barakallah. Ustaz, ini terkait kami selaku dokter ataupun tenaga medis Ustaz, bahwa yang kami berusaha insya Allah sebaik mungkin amanah dengan tugas-tugas kami memberikan obat-obat yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Akan tetapi kadang ada pasien-pasien yang alhamdulillah dengan izin Allah berhasil dan mengalami kesembuhan atas izin Allah tentunya. Akan tetapi di sisi lain juga ada setelah kami berikan obat ataupun tindakan seperti operasi qadarullah ternyata kondisinya tidak semakin baik. Bahkan ada yang mengalami efek samping obat atau kalau seperti ini Ustadz, kalau seperti ini bagaimana pertanggungjawaban kita nanti di akhirat Ustadz? Apakah kita akan ditanya dengan efek samping obat ataupun dengan operasi yang tidak berhasil Ustadz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Jadi kalau bicara dokter ini hanya berusaha untuk ngobatin. Yang menyembuhkan itu Allah Azza wa Jalla. Apabila dokter ini melaksanakan tugasnya dengan baik, maka keberhasilan atau kegagalan itu memang bukan milik dokter. Makanya dikatakan alal mar'i an yas'a wa laysa alaihi idrakun najah. Kewajiban seorang itu hanya berusaha, kesuksesan, kesembuhan, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tinggal dokter ini apakah dia akan minta pertanggungjawaban. Kalau ternyata memang dia melaksanakan operasi itu tidak dengan cara yang baik, maka dia akan bertanggung jawab. Di dunia aja bertanggung jawab gitu. Dia akan dituntut. Ketika dia tidak melakukan tugasnya dengan baik. Tapi ketika dia sudah maksimal sesuai dengan kemampuan dia, tahu-tahu gagal. Karena faktor yang bukan kesalahan manusia sebenarnya, maka dia tidak akan bertanggung jawab. Maka para dokter harus benar-benar amanah.
Maka di hati dokter ini harus bergantung sama Allah. Jangan sampai akhirnya dia ujub. Ketika orang-orang di luar mengatakan, oh kalau yang operasi dokter fulan, oh Masya Allah, aman sudah semuanya. Enggak. Yang menyembuhkan itu Allah. Dokter ini cuma usaha. Tadi yang dikatakan dokter. Bisa jadi ini sembuh, yang ini mati. Maka insya Allah apabila sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dia tidak akan mempertanggungjawabkan. Di dunia pun dia nggak akan mempertanggungjawabkan. Tapi kalau dia ternyata coba-coba, ya, kadangkala ada obat. Kalau bicara obatnya, kadangkala kan memang dokter ini menjadi targetnya perusahaan obat. Datang ke dokter, dok ada obat baru dok, ini macam-macam. Akhirnya dokter nih menyarankan obat yang dia sendiri nggak yakin sebenarnya. Dan ada obat yang lebih bagus sebenarnya. Tapi karena tawaran ini lebih menggiurkan, ini obat ditinggalkan, ini pasien dikasih obat ini. Tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara hak saudara kita sesama muslim, kalau dia minta nasihat, kau harus memberikan nasihat kepada dia. Jangan mengkhianati pasien. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz, sangat mencerahkan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana sejak mengenal agama yang sesuai dengan sunnah, hidup Ana terasa lebih terarah. Tapi Ana hijrah sendiri Ustaz. Dan suami Ana belum. Kadang banyak perbedaan di antara kami sekarang. Tapi Ana selalu berusaha sabar dan membagi ilmu kebaikan dengan suami. Tapi suami belum menanggapi semua itu. Semakin Ana berikan masukan, kadang suami marah. Apa yang harus Ana lakukan Ustaz? Apalagi Ana memilih apakah Ana memilih diam saja? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Naam, barakallahu fiik. Ya jemaah rahimakumullah. Allah berfirman, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami menjadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lainnya. Apakah kalian bersabar? Apa tidak? Seorang suami diuji sama istrinya dan ada seorang istri yang diuji sama suami. Tugas seorang yang hijrah, yang pertama dia harus memahami tabiat jalan hijrah. Hijrah itu perjuangan, meninggalkan tempat kebanyakan orang untuk mempertahankan dan menjaga keimanan kita. Nabi SAW ketika hijrah, ya beliau menjadi target orang-orang musyrikin dan mau dibunuh oleh kaum dalam perjalanan hijrah beliau. Maka buat seorang istri, ketika mendapati suaminya belum hijrah, maka dia punya tugas untuk mengajak suaminya. Bagaimana cara mengajak Ustaz kalau dia marah-marah, ribut akhirnya kalau ngobrol sama suami? Yang pertama, berikan pelayanan yang paling maksimal dari istri kepada suami. Kau kan udah belajar. Dengan kau hijrah, kau tahu haknya suami. Sampai kata Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku memerintahkan kepada seorang untuk sujud buat orang lain, niscaya aku akan perintahkan kepada seorang wanita untuk sujud kepada suami. Jadi hendaklah kau sebagai istri semakin maksimal melayani suami. Sehingga suami ini melihat perubahan istri, mencolok sekali dalam urusan pelayanan. Bukan dalam urusan nasihat. Kadang-kadang suami terus kasih masukan-masukan, tapi pelayanan dari istri tetap kayak yang dulu. Sehingga istri ini merasa, suami ini merasa istrinya kok tambah jelek gitu setelah ngaji. Sampai ada cerita seorang laki-laki nih, yang dia curhat sama sahibnya. Dia berkata, aku ngelihat istriku sekarang berubah. Pakai kerudung yang panjang-panjang ya. Aku takut kata dia. Tanya sama sahibnya. Coba kau lihat perubahan istrimu itu positif apa negatif? Kalau perubahan istri negatif ya hati-hati. Kata suami kayaknya positif sih. Dia semakin melayani, semakin care, semakin respect sama suami. Ya kalau sudah bagus lanjutkan kata dia. Maka di sini istri harus benar-benar menunjukkan pelayanan dia kepada suaminya
Kalau bicara apakah didiamkan suami? Enggak. Nanti ketika engkau sudah memberikan pelayanan yang maksimal sama suami, sambil pijitin kakinya suami, ngobrol sama suami, bang, aku tuh baca kayak gini bang. Bener enggak bang ya? Jadi dipancing suami ini bagaimana dia sebagai pemimpin, sebagai komandan di rumah, memberikan arahan-arahan kepada istrinya. Ya sambil didoakan suaminya. Sabar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin terakhir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ana warahmatullahi bertanya, ada seorang PNS yang memiliki kendaraan bermotor, namun setiap menggunakan kendaraan atau motor tersebut dadanya terasa sesak dan sakit, dan beliau akhirnya membeli mobil dengan cara meminjam uang di bank. Apakah kondisi ini seperti ini diperbolehkan Ustadz? Mungkin dengan alasan darurat. Jazakallah khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Naam, rahimakumullah. Ya. Kenapa harus pinjam ke bank? Ada orang yang naik motor sesek dadanya karena angin. Oh, makanya kita lihat ada motor-motor itu yang dikasih penahan angin di depannya, kasih kayak kaca tuh, seperti itu, sehingga dia tidak terkena angin. Ada yang mungkin harus pakai jaket. Tapi setelah itu nggak bisa, Ustaz. Tetap sesak, Ustaz. Berbahaya. Nah, beli mobil. Terus gimana cara beli mobilnya? Beli mobil yang bekas. Sesuai dengan kemampuan. Utang boleh utang, tapi nggak boleh dengan cara riba. Cari utangan. Kita itu harus jadi orang baik, jemaah. Kita bicara hari ini tentang penjagaan Allah SWT. Kalau kita jagain Allah, Allah akan jagain kita. Ketika kita mengenalkan diri kita kepada Allah dalam kondisi senang, susah, Allah kenal sama kita. Maka jangan sampai dikatakan darurat, ambil uang pinjam di bank, akhirnya kredit mobil dengan cara ada riba di sana. Jangan. Beli mobil baru lagi. Maka hendaklah engkau beli mobil sesuai dengan kemampuan. Adalah mobil-mobil yang seharga motor, ada. Ana masih ingat, Ana awal pakai mobil di Indonesia dulu pulang dari Medina itu, beli mobil harga 17 juta. Harganya motor, lebih mahal motor apa? Mungkin harganya motor Beat itu jemaah. Orang bisa punya mobil. Ya memang mobilnya ala kadar, yang penting kan nggak sakit, nggak punya utang gitu loh. Maka kalau dikatakan darurat, enggak. Ketika masih ada pilihan lainnya. Cuma kadangkala orang mencari pilihan yang paling mudah buat dia. Walaupun di situ ada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Maka rasa itu bukan satu yang darurat. Karena engkau masih bisa dengan cara yang lainnya, berdoalah kepada Allah. Semoga Allah memberikan solusi. Karena bersama kesulitan itu ada kemudahan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila benar yang Anda sampaikan itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anda kembalikan ke dokter. Tafadhol, Dok. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fikum atas kajian yang sangat bermanfaat. Semoga memberikan ilmu dan berkah bagi kita semua. Kembali kami mengucapkan terima kasih kepada Ustaz dan seluruh tim pada pagi hari ini. Kita tutup kajian hari ini dan kami pun mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan selama kajian ini. Semua kedepannya kita bisa kajian bersama lagi ya Ustaz. Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.